Halo Fitzen, my name is Salma Ros Maharani. Saya Erika Putri Givaran dan kami dari program studi D3 Kebidanan. And today we have a very special guest from Brunei Darussalam. Please welcome. Hello, my name is Nurul Bazila binti Misli from University Brunei Darussalam mengambil jurusan Kebidanan. Hi, I'm Damia from University Brunei Darussalam mengambil jurusan Kebidanan juga. Okay, hello Mia and Bazi. And welcome to University of Jenderal Ahmad Yani. Gimana nih guys kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat aja. Sehat aja. Okay, so this is your first time visiting Indonesia, right? Yes. Okay, berarti udah kemana aja nih di Indonesia? Hanya di sekitar kampus, hanya di sekitar Cimahi. Cimahi. Ya. Oke, Cipageran. Oke. Udah pernah coba kulineran sekitar Cimahi dong? Ya, pernah. Jadinya kami nanti praktiknya di Puskesmas Cipageran. Jadi masa berjalan menuju ke Puskesmas Cipageran ada orang jual-jual ya di sering-sering jalan. Oh, jajanan, Jajanan ya. Jadinya adalah juga kami coba try few jajanan. Apa nih kalau boleh tahu jajanannya apa aja yang udah dibeli nih? Dimsum, Oh, dimsum. telur gulung, bakso goreng. Oh, wow. Oke. Jadi dari makanan Indonesia yang udah pernah dicoba, apa aja nih yang jadi favoritnya Bazi sama Mia? Bagi saya suka bakso karena bakso kan ya ada macam daging gitu. So memang saya favoritnya memang daging. Oh, Ya. daging. Oke. Kalau Untuk Bazi, makanan favoritnya apa nih setelah tinggal di sini? Saya rasa belum lagi ada yang favoritnya. Oh, gitu. There's Lagi? more to try. Oh ya, oke. Gimana nih kesan pesan Bazi dan Mia selama di Fitcast ini? Kan udah ke Fitcast ini udah berapa hari? 3 hari ya? 2 hari. Oke, gimana nih kesan dan pesannya? Bagi saya pertama kali a little bit shocked because I feel like di mana kami tinggal itu dia punya tempat-tempat tinggalnya macam kecil-kecil gitu, tapi sudah tiba ke universitasnya gede, Bangunannya, buildingsnya. bangunannya Okay. gede, jadi macam wah terkejut gitu sama bangunannya juga macam modern gitu. Ya, compared to dengan di Brunei a little bit smaller compared to here. Oke. Terus gimana nih kalau misalnya dari lingkungannya gimana, terus dari lecture, dosen-dosennya kita, terus murid-murid kita di Unjani ini gimana sih pendapat Mia, impressionnya? Bagi saya very welcoming, all the dosen-dosennya and also even the student very welcoming orang-orangnya. Jadi macam terasa terharu gitu. Very welcoming. Oh, iya. Nah, kalau untuk Bazi sendiri gimana first impressionnya ketika sampai di sini? Di Indonesia. Iya. Iya. Terutama Kalau di Universitas Jenderal Ahmad Yani. di universitinya, ya sama juga rasanya, rasa welcome by the students and the lecturers. Lalu with the whole universitasnya banyak facilities yang berbeza dengan Brunei, dengan UBD. There are more here dari di Brunei seperti bilik-bilik OSCE. Kalau di Brunei itu bilik stationnya sedikit. Lalu banyak lagi mannequinnya, banyak lagi instrumennya, lagi banyak tutorial roomnya apa itu. Berarti berapa lama nih kalian rencana buat di Fitcast ini? Untuk di Fitcast-nya enggak lama karena kami ke Indonesia ini untuk internship. Dipanggil magang ya? Magang. Ya, Magang. Jadi kami punya internship itu placementnya mostly-nya di Puskesmas Cipageran. Oh. Jadinya enggak banyak di Fitcast. Berarti kalau di Fitcast berarti kayak cuman observasi aja, perkenalan ke sini Iya, gitu ya. betul Oke. betul. Nah, untuk
pertama kali datang ke Universitas Jenderal Ahmad Yani itu tuh di hari pertama langsung praktek kah atau pengenalan lingkungan dulu sih Kak? Cuman perkenalan saja, perkenalan universitinya, lalu observasi dan orientasi di mana tempat-tempat yang lainnya itulah. Kenapa sih pilih Fitcast untuk jadi tempat buat ininya, internshipnya atau observasinya ke sini? Kenapa pilih ke sini? Jadi kami UBD itu ada satu program, nama program itu Discovery Year. Jadi ia ada untuk dua semester, untuk lokal dan juga abroad. Dan untuk abroad ini kami perlu mengeksplor luar daripada bidang kami. Jadi bukan saja bidang perbidanan saja, bukan saja yang apa kami pelajari di Brunei itulah, kami perlu keluar lagi. Di Indonesia dengan Brunei itu banyak bezanya. Kami mau mengeksplor, mencuba experience baru dengan Indonesia punya perawatan dan kebidanan. Mungkin kami memilih Fitcast kerana jadinya di Brunei dengan di Indonesia walaupun macam ada berbahasa Melayu gitu, tapi sudah pergi ke sana culture-nya lain gitu. Cara perawatannya, kebidanannya juga lain. Beda ya? Beda. Jauh beda. Even in terms of dia punya structure programnya juga berbeda. Dan also mungkin in terms of the dosen and also the students, di Fitcast ini lebih ramai. Oh, lebih ramai. Compared to di university. Okay. Apa sih perbedaannya university di Brunei sama di Fitcast Universitas Jenderal Ahmad Yani ini? Bagi saya in terms of the numbers and the number of students, jadinya kalau di Brunei-nya setiap satu intake je pengambilannya hanya diambil dalam enggak sampai 100 orang. Jadinya kami untuk tahun ini aja untuk final year hanya 60 orang sahaja. Oh, 60 orang. Ya, 60 orang. Jadinya very limited and very hard untuk masuk ke University Brunei Darussalam. Ya, in terms of dosen-dosennya juga Very limited. lebih kecil, lebih sedikit compared to lebih sedikit dibanding dosen di sini, Fitcast. Fitcast jadi ini. Oke. Kalau dari kebidanannya ada perbedaan nggak sih kebidanan di Fitcast ini Universitas Jenderal Ahmad Yani sama kebidanan di Brunei? Bagi saya kebidanannya kalau di Brunei Darussalam orang yang melahirkan hanya ada di hospital. Jadinya compared to di Indonesia mereka boleh pergi ke klinik, ke klinik Mandiri, bidan mandiri bidan gitu. mandiri, Jadinya kalau di Brunei enggak ada. Semua yang lahir mahu melahirkan perlu di hospital. Ya. Beda ya, kalau di Indonesia kan bidan-bidannya itu kita boleh buka praktek mandiri gitu ya. Jadi Nah, kalau di sistem pendidikannya sendiri di kuliah ya khususnya itu tuh seperti apa sih kalau di Brunei? Kalau kuliahnya ya, kalau kebidanannya itu kebidanan apa general? General ya. Itu I think there's a lot of differences pulang tu ya. Kalau mau explain dari awal tu banyak ya. Kami punya pembelajaran itu dari mengikut sistem O level ya. Ya. Untuk mengambil S1 itu kalau di Brunei kami perlu A level lagi. A level ataupun dari diploma. Di sini ada D3 sama S1 ya. Jadi di Brunei D3-nya dipanggil diploma. Diploma S1-nya dipanggil ijazah degree. Oh, ijazah bachelor degree. Bachelor degree. Jadi kalau D3-nya dia punya pelajaran program strukturnya dari semester 1 jadinya banyak teori part. Teori partnya banyak. Di diplomanya? Ya, banyak diplomanya. teori? Ya, itu ada 3 tahun. 3 jadinya tahun. 6 semester. Jadinya semasa semester 1 lebih banyak teori partnya, manakala praktiknya sedikit. Jadi sudah mungkin sudah mahu habis. Dari sudah semester 6 teori partnya sedikit,
tapi praktiknya lebih banyak. Lebih banyak, Ya, jadi oke. setiap semester itu gradually increase in terms Oh, of iya, kalau betul. teori mungkin praktiknya dari sedikit makin lama makin Makin naik. banyak, makin Naik, batah, makin oke. lama makin lama. Jadi kalau teorinya awalnya banyak, jadi makin sedikit, makin sedikit, makin Karena sedikit. kebanyakan praktek ya. Iya. Oke. Karena kan kalau di Indonesia kita ada D3, diploma, S1, terus profesi ya. Kalau di Brunei sendiri apakah ada profesi kebidanan? Di Brunei hanya ada D3, S1, tapi nggak ada profesi. Oh. Jadinya karena semasa S1 setiap semester kami sudah pergi untuk clinical placement. Oh, Jadinya enggak perlu ada profesi. Mungkin profesi itu hanya ada ketika sudah diterima masuk sudah diterima masuk jadi jururawat gitu. Jadi sudah diterima jadi kerja pertama. ya. Oke, berarti beda ya dengan pembelajaran pendidikannya dengan di Indonesia, karena di Indonesia tuh kita kalau profesi itu kita ngambil profesi biasanya bidan-bidan yang mau buka praktik mandiri. Karena di Indonesia kan kita bisa buka praktik mandiri bidannya dengan syaratnya kita harus lulus profesi gitu. Berarti kalau misalnya di Brunei bidannya enggak praktik mandiri atau bagaimana? Jadinya kalau di Brunei memang enggak ada Praktik mandiri? Ya, Oh. praktik mandiri. Kerana di Brunei sangat ketat dia punya law-nya. Law, Jadinya hanya ada klinik dan hospital. Even kalau kliniknya klinik private-nya juga perlu ikut law dari Menteri Kesihatan, Menteri Kesihatan, ya, yang ditetapkan. Dan perlu ada lesson ya untuk start private clinic gitu. Start private. Oke. Berarti kalau berarti bidan-bidan itu setelah lulus dia langsung bekerja di hospital. Gitu Oke. ya. Oke. Nah, Mbak Zi dan Mia kan udah ada di Indonesia nih. Berarti udah tahu dong kayak apa sih perbedaan kebidanan di Indonesia sama di Brunei? Kalau di Indonesia itu ada puskesmas ya. Oh, iya. Ya, kalau di Brunei tidak ada. Oh, nggak ada. Kalau di Brunei hanya ada klinik saja. Oh, Ya. So tapi di klinik kalau kami tidak boleh untuk bersalin itu tidak ada di sana. Oh, jadi Semua bersalin bersalin itu di hospital sahaja. di rumah sakit. Iya. Sama juga seperti private clinic di Brunei, juga sama ke hospital government juga. Oh. Kalau sekiranya hospital yang private, kami ada juga yang private. Kalau sekiranya ada emergency, ada masalah, berbalik ke government juga. Kalau di private hanya yang normal bersalin saja. Salinan normalnya. Ya. Oke. Kalau sistem ini pendidikannya di Brunei itu gimana sih? Dia biayanya apakah ditanggung by government atau ada program scholarship kayak gitu? Ada. Kalau di Brunei, mostly-nya ditanggung oleh government, tapi Ah. perlu ada kelulusan yang ditetapkan oleh government. Oh, gitu. kelulusan tertentu yang Ya, bakal dapat ya. scholarship. Jadinya kalau di Brunei perlu ada kelulusan bahasa Melayu dan Inggeris Oh. untuk mendapatkan scholarship daripada government gitu. Berarti yang diwajibkannya tuh harus fluent dari bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris ya. Ya, betul. Ada lagi persyaratannya? Persyaratannya dari segi subjek-subjeknya, for example kalau D3 perlu ada jadi kami punya sistem itu mengikut sistem UK. Oh, UK. Jadi Cambridge. Cambridge. Ya, University Cambridge. Jadinya mungkin enggak sama macam di Indonesia ya. Ya, beda di Indonesia. Ya. Jadi high schoolnya dia punya exam dipanggil O level. A level. Ya, High kalau di school. sini Kayak kalau high school di sini dipanggilnya senior high school atau SMA di sini. SMA. Kalau A level itu berapa tahun? Kalau itu kalau O level dari tahun 7 hingga 11, manakala kalau A level 2 tahun aja. 2 tahun. Ya. Oh,
Oke, berarti lama juga ya kuliahnya. Sekolahnya. Untuk oke. mendapatkan kemasukan atau scholarship perlu ada subjek-subjek yang tertentu. Jadinya Subjek. perlu yang wajibnya 2, bahasa Melayu dan Inggeris, dan ada additional subject iaitu subjek-subjek lain untuk setiap profesi different dia punya kelulusan yang perlu dicapai gitu. Dan perlu kalau untuk perbidanan perlu ada sains perlu Biologi. ada, bio, chemistry and physics itu Physics. perlu ada. Perlu ada. Ya. Oke. And perlu lulus interview. Ya, kami ada Lulus interview interview. juga. Oh, berarti lewat interview ya dari Iya. penerimaan ke universitinya. Betul. Oke, nah untuk di Brunei sendiri nih, kan sekarang tuh anak mudanya tuh lebih berminat ke mana sih, ke jurusan apa sih? Sekarang saya rasa banyaknya yang bisnis, lalu apa itu engineering gitu. Engineering. Ya teknik, arsitek gitu. Tapi kalau yang jururawat itu masih kurang lah. Masih kurang. Berarti kalau misalkan untuk ke yang buat ke tenaga kesehatannya itu masih kurang ininya, peminatnya atau gimana? Masih kurang walaupun ada peningkatan sedikit demi sedikit. Ya. Oke, baik. Berarti berbeda ya, karena di Indonesia sendiri mayoritas anak mudanya, terutama lelaki tuh mereka berminatnya lebih ke military. Oke. Kalau di Brunei gimana militernya mereka banyak minat? Jadinya kalau untuk Brunei, kalau dia punya O-level punya kelulusan itu tidak memuaskan, banyaknya orang mudanya pergi ke militer. Sama juga. Ya. Kalau untuk kebidanan sendiri itu di Brunei banyak gak sih peminatnya? Apa masih kurang? Kalau buat kesehatan sendiri, apakah bidan banyak diminati atau gimana? Tidak sekali, Oh, kerana bidan. banyak yang tidak meminati kebidanan itu. Macam lebih banyak orang menuju, kalau dibagi pilihan nursing atau midwifery, lebih banyak orang pilih nursing. Ya. Oke. Nah, karena peminat kebidanan itu sedikit, nah kenapa nih Bazi sama Mia tertarik untuk masuk ke midwifery? Dari diploma itu diambil kerana ibu bapa yang suruh. Ibu saya lah yang suruh sebab pekerjaan di Brunei sekarang makin susah, makin sulit. Jadi kalau mengambil jurusan kebidanan atau jururawat lagi mudah untuk dapat pekerjaan. Kalau Mia gimana nih Mia tentang kebidanan? Apakah bisa mengikuti ini kuliah kebidanan enjoyable atau gimana? Bagi saya jadinya gini, saya juga sama seperti Bazila. Ibu bapa saya yang memilih untuk saya iya, masuk ke perbidanan. Jadinya however throughout the study year, like It's quite I think, interesting yeah, juga quite ya, quite interesting, interesting yeah. because we learned about women, Yeah, apalagi true. reproductions, like sometimes it can be challenging as well, but sometimes it can be enjoyable too. Yeah, true. Ya, betul. Kalau yang bab midwifery knowledge itself itu yang serunya. You are able to advocate to the woman. You are empowering the woman. That's the part where we love the midwifery. Right? Yes. Nah, buat Bazi dan Mia nih, apa sih yang jadi motivasi buat ngelanjutin pendidikan midwifery ini? Okay. So midwifery itu di Brunei masih sedikit ya. Masih ya. Jadi motivasi saya itu ialah untuk improve, to keep on improving and empowering student-student itu untuk menjadi lebih baik dalam kebidanan dan juga lebih baik untuk bidan-bidan nanti untuk melayani wanita-wanita di Brunei nanti. Oke, kalau misalnya dari Mia gimana nih? Dari Mia sendiri. Kalau bagi saya gimana ya? Kalau di bidan bekerja di hospital di Brunei itu
merekanya kurang memberi layanan kepada studentnya. Jadi sama the environment, work environment itu enggak berapa seronok bagi saya. Jadinya kenapa saya ingin melanjutkan pelajaran itu, bagi saya tidak, jujurnya saya tidak mau bekerja di hospital. I prefer to be a lecturer. Yes. Okay, Jadi being a saya mau lecturer. coba menyambung ke peringkat lebih atas gitu. Oke, udah ya teman-teman. Tadi kan kita udah ngebahas seputaran tentang midwifery nih ya, Iya. kebidanan. Nah, kan menarik juga nih ya pendapat-pendapat mereka tentang kebidanan di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, buat kalian yang tertarik buat mendaftar ke Universitas Jenderal Ahmad Yani, bisa cek di link di bawah ini. Oke, jadi sebelum kita closing nih ya guys ya, kita tanya dulu nih apa ada kesan dan pesannya dulu dari Mia dan Bazi. Oke, Mia dulu. Jadinya saya dan kawan saya Bazila datang dari Brunei jauh-jauh pergi ke Fitcast. Sangat seronok. Jadi kamu bila lagi? Oke. Nah, guys, yang dari Brunei aja jauh-jauh datang ke sini loh. Nah, bagi kalian nih yang mau ketemu kita, Ya. langsung aja cek link di bawah ini ya buat Oke. pendaftarannya. Oke guys, akhir kata saya Rika Putri Givaren Saya Salma Ros Maharani. dan kakak-kakak dari Brunei tentunya Bazi dan Mia. Terima kasih ya udah hadir di podcast kali ini. Pokoknya kita pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. See you. See you, bye-bye.